Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrofiatul Khairiyah dengan NIM 932108519. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel dan kelebihan serta kekurangan dari Microsoft Excel ataupun Microsoft Office Excel. Yang pertama adalah pengertian dari Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel. Di sini memiliki pengertian bahwa Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah suatu program aplikasi lembar kerja yang dibuat serta didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows. Aplikasi ini memiliki fitur atau kalkulasi dan pembuatan grafik yang baik. Microsoft Excel juga merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar seperti perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya, serta penggunaan fungsi-fungsi dan pembuatan grafik, serta manajemen data. Di sini Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel berguna untuk memudahkan masyarakat dalam mengolah data sehingga mereka tidak merasa kesulitan atau merasa rumit karena pada Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel ini memiliki fungsi-fungsi mengolah data secara otomatis. Yang selanjutnya adalah kelebihan serta kekurangan dari Microsoft Excel 2007 dan 2003. Pada Excel 2003 jumlah sel sekitar 16 juta, namun pada Microsoft Excel 2007 jumlah selnya mencapai 17 miliar. Di sini dapat disimpulkan bahwa antara Microsoft Excel 2003 dan Microsoft Excel 2007 memiliki banyak sel Microsoft Excel 2007. Yang selanjutnya adalah jumlah warna unik dalam sebuah workbook dapat mencapai 4,3 miliar. Yang selanjutnya adalah maksimal jumlah karakter dalam formula diperbolehkan sampai 8.000, sebelumnya hanya 1.000 karakter. Yang selanjutnya adalah jumlah files pada pivot mencapai 16.000, sebelumnya hanya 255 saja. Yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelemahan dari Microsoft Excel 2007. Pivot table, banyak orang yang belum bisa membuat pivot table yang setak atau sejajar, mungkin karena kurang pengetahuan dan belum bisa mahir dalam menjalankannya. Yang kedua adalah untuk tabel yang berukuran besar dengan ukuran 10 MB, maka setiap editing atau upload data kecepatan tergantung pada prosesor laptop atau prosesor dari RAM komputer atau laptop, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyita waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah untuk membuat kolom baru yang berisi pekategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan dan membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel untuk baik rumus matematika, logika maupun teks. Banyak orang yang tidak menyukai dengan aplikasi SPSS atau yang terdapat pada Microsoft Excel 2007, mungkin karena banyak data atau tabel yang cukup merumitkan, namun juga SPSS juga dapat mengolah data secara otomatis seperti itu. Terima kasih. Demikianlah presentasi tentang pengertian serta kelebihan dan kekurangan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Rasyidah, NIM 932108619. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengaturan sel. Sel sendiri adalah gabungan antara baris dan kolom dalam suatu worksheet.
dan sel ini ditandai dengan label A1, A2, B1, B2, dan seterusnya. Yang dinamakan kolom itu adalah yang ditandai dengan label A, B, C, dan D seperti pada lembar kerja Excel ini. Kemudian yang dinamakan dengan baris itu adalah yang ditandai dengan label 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pastinya sel ini memiliki pengaturan-pengaturan atau cara untuk mengatur sel, seperti cara merubah ukuran sel dalam worksheet. Yang pertama pastinya adalah buka terlebih dahulu Microsoft Excel seperti ini. Kemudian yaitu kita ubah, misalkan kita mau mengubah ukuran kolom. Caranya yaitu ada dua cara, ada yang menggunakan mouse dan juga ada yang menggunakan menu bar. Yang pertama kita coba dulu dengan menggunakan mouse. Caranya adalah kita letakkan pointer mouse ini di perbatasan antara nama kolom yang akan dirubah dengan kolom kanannya. Seperti ini. Kemudian sampai muncul tanda panah seperti itu. Lalu kita klik, lalu geser ke kiri untuk memperkecil dan geser ke kanan untuk memperbesar. Kemudian cara yang kedua yaitu melalui menu bar. Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu kolom yang akan kita rubah, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik menu format, lalu kita pilih submenu kolom, kita klik, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Maka kita tinggal ubah saja ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kita klik OK. Kemudian cara yang lainnya juga ada cara untuk merubah ukuran baris. Ada dua cara juga, yaitu menggunakan mouse dan juga menggunakan menu bar. Untuk menggunakan mouse sendiri, caranya yaitu kita letakkan pointer mouse ini di antara baris yang akan kita rubah, misalkan seperti ini. Kita tinggal klik saja, lalu kita geser ke atas untuk memperkecil dan geser ke bawah untuk memperbesar. Kemudian untuk melalui menu bar sendiri, kita tinggal letakkan saja kursor di sel yang akan kita rubah barisnya. Kemudian kita klik menu format, lalu kita pilih submenu row height ini. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini dan kita ubah ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tinggal klik OK saja. Kemudian ada cara yang lain untuk mengatur sel, yaitu cara menyisipkan baris dan kolom. Yang pertama cara menyisipkan baris, yaitu kita tinggal tempatkan sel pointer di sebelah bawah baris yang akan disisipi. Misalkan seperti ini. Kemudian kita klik menu insert, lalu kita pilih insert sheet column. Nah, maka selnya akan bertambah. Kemudian menyisipkan kolom. Yang pertama kita tempatkan sel pointer ini di sebelah kanan kolom yang akan kita sisipi. Misalkan kita taruh di sebelah kanan kolom A seperti ini. Kemudian kita klik menu insert, kemudian kita pilih insert sheet row, kita klik. Nah, seperti ini. Nanti akan bertambah lagi itunya. Kemudian cara untuk mengatur sel yang lain yang terakhir yaitu cara menghapus baris ataupun kolom. Nah, cara menghapus baris atau kolom ini caranya yaitu sebelum itu kita coba ini. Kita tulis, misalkan kita mau membuat tabel nama dan kelas. Misalkan kita ketik dulu nomor, kemudian nama, kemudian sebelahnya kelas begini. Lalu kita
blok, kita jadikan tabel seperti ini. Kemudian kita blok baris atau kolom yang akan kita hapus. Misalkan kita mau menghapus ini kolom kelas, jadi kita blok saja. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih delete, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk menghapus baris ataupun kolom itu ada dua pilihan, yakni enter row dan enter column. Nah, untuk enter row ini itu untuk menghapus baris, sedangkan enter column itu untuk menghapus kolom. Kita contohkan untuk menghapus kolom ya, kita pilih ini, lalu kita klik OK. Nah, maka kolom tersebut hilang. Nah, itulah cara untuk mengatur sel atau baris ataupun kolom. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat atau memasukkan tabel, teks, grafik, link, gambar. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memasukkan tabel dalam Microsoft Excel. Pertama-tama kalian tinggal blok di mana aja, terserah kalian mau di sini atau gimana. Ini. Lalu setelah itu pergi ke insert, klik table, akan muncul seperti ini. Lalu centang my table has header, tinggal klik OK. Nah, ini teman-teman tampilan dari table yang ada di Excel. Kalian juga bisa mendesain dari tabelnya mau warna apa, terserah kalian. Ini bisa. Di sini banyak sekali dari variasi-variasi yang disediakan oleh Microsoft Excel. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik. Tidak, kita mempelajari tentang gambar dulu, insert gambar. Untuk insert gambar kalian tinggal pertama-tama ya, kita harus taruh blok atau menaruh meletakkan semacam kolom, terserah mau di mana. Sini juga nggak apa-apa. Kita pilih insert, pilih picture. Untuk kedua ini, untuk opsi ini itu biasanya kita mengambil gambar di file manager kita. Nah, terus di sini yang opsi ini itu online picture untuk akses ke internet. Lalu pertama kita klik aja di sini. Lalu silahkan kalian mau memilih gambar yang kalian inginkan. Contoh untuk ini ya, ini aja. Lalu insert. Nah, itu gambarnya muncul ya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik. Pertama-tama kita blok ini dulu. Oh iya, pertama kalian harus menyiapkan data dulu, data sebelum kita lanjut ke untuk mencari grafiknya. Di sini saya sudah menyiapkan data. Yang pertama kita blok, lalu pergi ke insert, lalu tekan ini chart, terus pilih
grafik mana yang akan kalian gunakan. Nah, ini bisa pilih lalu oke. Nah, ini dari grafiknya. Ya, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang bagaimana cara memasukkan link. Pertama-tama kalian letakkan ini di mana saja, di sini aja ya. Terus kita ke insert, lalu klik link di sini, link. Nah, untuk ada 4 opsi. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit ya. Di sini ada 4 opsi. Untuk bisa saya jelaskan sedikit ya tentang 4 opsi ini. Untuk yang pertama, existing file or web page. Ini berfungsi untuk melingkan ke situs internet. Melingkan situs internet. Kita ini aja lah. Nah, itu. Untuk selanjutnya, place in this document. Ini untuk melingkan di worksheet Excel. Nah, di Excel yang ada di sini. Ya, grafik. Oke. Nah, selanjutnya yang create new document. Ini untuk melingkan pada lembar kerja baru. Untuk yang terakhir ini email address. Nah, ini kalian bisa ketik email kalian, subject. Nah, poin terserah nulis apa. Nah, sudah. Untuk link sudah kita pelajari gimana. Untuk selanjutnya kita inserting text, memasukkan teks. Oke, yang pertama kita akan pelajari tentang concatenate. Di lembar sini sudah saya setting seperti ini ya, biar gak memakan waktu juga untuk menyeting. Sebelum video ini sudah saya record, ini sudah saya setting. Ini apa? Oke, yang pertama concatenate. Aslinya dalam inserting text ini bisa kalian tulis manual seperti ini, ataupun ini, atau gini. Terserah mau tulis yang apa, gimana, terserah kalian mau seperti apa. Kalau saya di sini ya untuk mempersulit. Ya emang ini cuma mempersulit dari penulisan, bukan mempermudah, malah mempersulit penulisan. Oke, yang pertama concatenate. Untuk langkah pertama kita klik ini di concatenate ini, terus klik simbol ini, lalu ini dengan teks, lalu kita pilih concatenate. Oke. Untuk teks pertama ini ya, ini teks kedua, ini teks ketiga, ini tinggal kita klik oke. Nah, di sini concatenate ini cuma fungsinya untuk menggabungkan dari
satu kata, dua kata, tiga kata menjadi satu kalimat. Sudah saya bilang tadi, sini saya untuk mempersulit teks, padahal gampang, kita tinggal nulis manual aja bisa menilai teks, teks value. Udah gampang ketimbang ini daripada ini kita harus ini atau sini ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang left untuk nama depan. Oke, yang langkah selanjutnya seperti biasa kita klik ini masih teks, lalu kita cari left. Nah, left, kita klik OK. Ini teksnya di sini, kita teks ini number chart. Kita tulis 5. Kita oke. Nah, nama depan dari Ahmad Bustami Wijaya. Selanjutnya yang ketiga, right atau nama belakang. Pertama ya sama seperti kedua itu tadi, cara tadi. Yang pertama seperti ini, lalu kita cari tulisan dari right ya, tetap teks ya teman-teman, teks. Oke, ini lalu kita klik 6. Kita oke. Nah, nama belakang dari Ahmad Bustami Wijaya. Oke, selanjutnya yang keempat kita akan belajar tentang length atau panjang teks, atau dari dikatakan jumlah dari karakter dari suatu teks. Oke, yang pertama, nah ini klik ini teks, lalu kita cari length. Klik OK. Sini bisa kita klik di sini ini. Lalu OK. Nah, itu dari jumlah karakter dari nama Ahmad Bustami Wijaya. Ini selanjutnya yang kelima, kita akan belajar tentang lower text. Nih, seperti biasa, langkah pertama kita klik ini. Selanjutnya kita cari lower. Kita oke. Klik ini, tinggal oke. Untuk lower ini fungsinya hanya mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, seperti A ini. Nah, ini A besar, tadi kecil. Ini B besar, B kecil, W besar, W kecil. Untuk selanjutnya upper. Yang keenam, upper yang pertama, jangan lupa di sini. Ini teks, kita cari upper. Ini oke. Kita klik ini, oke. Nah, untuk upper ini kebalikan dari lower, dimana semua dari teks atau semua dari tulisan teks
yang kecil akan menjadi besar, yang besar tetap besar. Nah, selanjutnya kita baca tentang Meet. Meet. Pertama, klik ini, teks. Caranya hampir sama dengan yang lain, dengan cara-cara yang lain. Kirim Meet, udah oke. Lo klik ini, start number. Bustami. Kita oke. Nah, Meet atau nama tengah dari Ahmad Bustami adalah Bustami. Ahmad Bustami Wijaya adalah Bustami. Meet dan nama tengah sama. Oke, yang selanjutnya value. Yang pertama, jangan lupa sama seperti yang lain, klik ini, teks. Kita cari value, paling bawah, value. Kita oke. Kita blok ini, klik oke. Udah selesai. Untuk pengulang, untuk selanjutnya yang terakhir, rep atau jumlah pengulangan dari kata sesuai dengan kebutuhan kita saat menulis. Di sini saya contohkan ini seperti yang ada di makalah. Oke, langkah selanjutnya kita klik ini, di teks kita cari rep. Nah, ini rep. Kita oke. Terus kita klik mau berapa kali kita mau mengulang dari kata ini, bisa aja 2 atau 4 atau 10 juga bisa. Di sini saya contohkan cuma 3 aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini hasilnya. Untuk lain juga bisa. Nah, ini sama seperti tadi, ini teks, lalu bisa kita wrap, kita oke. Ini juga bisa kita ulang sampai 6, jadi oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaturan wajib yang menjadi rekomendasi saya pada Microsoft Excel. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Melanjutkan tutorial-tutorial sebelumnya, pada video kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai pengaturan wajib yang tentunya menjadi rekomendasi saya agar memudahkan kita dalam pengerjaan Microsoft Excel. Adapun fokus kita kali ini yaitu di page layout. Jadi simak terus sampai habis ya. Oke, yang pertama adalah themes, terus page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Nah, kita akan membahas hal-hal penting saja di sini, di mana themes itu sendiri ini jarang kita gunakan karena di themes ini hanya untuk mengganti tampilan kita saja. Nah, untuk color sendiri ini jarang kita gunakan, font juga begitu, efek juga seperti itu. Sedangkan yang menjadi fokus yang ada di Microsoft Excel ini untuk page layout sendiri, yaitu ada di page setup. Nah,
Di sini ada margin, orientation, size, print area, breaks, background, dan print tiles. Lalu apa fungsi dari masing-masing item ini? Untuk margin sendiri itu untuk pengaturan kertas yaitu normal, wide, atau narrow. Narrow ini yang biasanya itu pada ukuran yang sisi-sisinya itu paling tipis. Di margin itu sendiri yang sering kita gunakan adalah normal. Pengaturan yang lain itu adalah berdasarkan kebutuhan kita saja. Sama dengan portrait dan landscape, ini juga kita gunakan sesuai kebutuhan kita saja. Yang paling penting adalah di size. Kenapa saya menganggap di sini penting? Jadi di pengaturan inilah kita akan menghasilkan dokumen yang rapi dan tertata. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat, di sini adalah pengaturan jenis kertas kita yang akan kita gunakan pada saat print out. Nah, untuk pengaturan kertas itu sendiri, saya menyarankan atau merekomendasikan untuk merubah menggunakan more paper size. Kenapa? Karena di pengaturan A4 atau kertas A4 itu sudah ada di sini. Yang belum ada di sini adalah pengaturan folio. Oke? Sampai di sini pahami itu dulu ya. Jadi yang belum ada di sini itu adalah pengaturan folio atau F4. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Maka di sini saya memberikan lagi rekomendasi agar pengaturan kertas kita untuk di Microsoft Excel kita menyetingnya secara default di sini more paper size, kemudian kita margin, kita option, jenis kertas. Di sini ada banyak pilihan. Di sini ada banyak pilihan. Jadi untuk pemilihan yang ini itu kita harus sesuaikan dengan jenis printer kita yang ada di sini. Yang ada di sini, apa kita memilih L1, misalkan L120, L300, L310 atau L805. Jadi bagi teman-teman yang sudah terinstall driver untuk printernya, baik itu merek Epson ataupun Canon, maka sebaiknya untuk pengaturan setiap dokumen di Excel itu harus menyesuaikan dengan settingan printer di sini. Ya, biasanya seperti ini yang kejadian. Kita sudah mengaturnya di sini, secara untuk kertasnya itu adalah F4. Ternyata pada saat kita print out yang keluar malah F4. Nah, kesalahan seperti itu terjadi bukan pada pengaturan kertasnya, tetapi pengaturan pemilihan printer untuk pengaturan kertas itu sendiri. Di mana ketika kita misalkan settingan awal kita ada di printer L805, ternyata printer yang akan kita gunakan pada saat cetak misalkan L310, maka otomatis perubahan kertas itu akan berubah ke settingan A4 atau secara defaultnya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah setiap dokumen yang akan kita cetak atau akan kita atur kertasnya, maka kita sesuaikan pula dengan jenis printer mana yang akan kita gunakan. Misal, di sini ada beberapa printer, ada 4 printer di sini, maka saya ingin menyetingnya di satu printer saja, yaitu L310. Nah, makanya di sini kita gunakan size. Kita ganti dulu di sini printernya, kita ganti di sini dulu, kita ganti ke L310. Terus kita kembali ke size, terus more paper size, kita ganti di option. Kemudian di sini untuk ukuran dokumen kita gunakan ditentukan pengguna. Di ini kita ganti jadi 215. 215 untuk milimeter ya. Kalau untuk inci itu nanti dikonversi saja. 330 untuk panjang. Jadi lebar kertasnya kita itu 215 mm dan tinggi kertas 330. Nah, kita klik OK, kita klik OK. Kita klik OK. Maka otomatis di print di sini anggaplah seperti ini, misalkan kita coba tulis satu huruf dulu untuk melihat pengaturan kertasnya. Maka di sini kita sudah mendapatkan pengaturan F4. Coba kita ganti dengan pengaturan L300, maka otomatis dia menggunakan A4. Itulah hal penting yang harus kita ketahui. Jadi untuk pemilihan printer itu menentukan ukuran kertas yang kita gunakan. Oke?
Jadi ketika kita di sini menyetingnya secara default misalkan, maka wajib kita ketahui bahwa pemilihan printer itu sangat penting sebelum kita lakukan print out. Oke, sampai di situ paham? Terus di sini print area. Nah, print area ini adalah misalkan gini. Kita misalkan di sini punya, anggaplah ini untuk dokumen kita saja ya. Dokumen kita. Jadi, anggaplah ini sebagai dokumen kita. Sementara ini adalah dokumen kosong atau dokumen yang berisi juga sampai ke bawah. Akan tetapi, kita hanya menginginkan untuk melakukan cetak pada ini saja. Jadi, yang ini saja yang kita cetak, maka ini adalah kita gunakan set print area seperti ini. Ketika kita gunakan seperti ini, maka tulisan yang ada di bawahnya itu tidak terpengaruh atau tidak akan terprint. Coba kita tes cetak, maka tulisan yang ada di bawahnya tadi itu tidak termuat. Oke, selanjutnya Bricks. Bricks ini sama dengan Microsoft Office. Jadi di sini adalah penambahan halaman, akan tetapi dengan pengisian yang berbeda. Maksudnya berbeda adalah dimana ketika kita mengganti di halaman pertama, maka di halaman kedua belum tentu bisa terganti. Oke, seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini. Inilah page break. Oke, bisa dilihat ya. Maka di sini muncul halaman-halaman baru. Nah, selanjutnya untuk menghapusnya kita tinggal remove saja. Atau kita gunakan reset all. Oke. Background sama saja, ini juga tidak jarang kita gunakan. Terus yang penting berikutnya adalah print tiles. Apa yang penting dari print tiles? Misalkan di sini kita memiliki tabel. Misalkan satu, ini anggaplah ini kop tabel ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Ini adalah kop tabel kita. Lalu kita ke print area-nya juga. Lalu misalkan kita punya tabel itu melewati satu halaman seperti ini. Nah, tentu saja untuk memudahkan pembacaan data, otomatis penggunaan kop tabel ini harus terulang pada halaman-halaman selanjutnya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau hanya seperti ini, maka ketika kita melakukan pencetakan, maka untuk judul tabelnya ini, kop tabelnya ini, itu tidak tampil di halaman sebelumnya. Beda kalau kita menggunakan print tiles. Adapun untuk menggunakannya sendiri seperti ini, caranya cukup mudah. Jadi Anda tinggal klik print titles yang ada di sini. Selanjutnya Anda masukkan simbol absolut. Simbol absolut itu adalah simbol dolar. Seperti ini. Terus pilih yang ini. Ini satu. Ini berada di row nomor 1. Anda klik 1. Terus titik 2. Jadi kalau misalkan kop tabel Anda sampai di 2 atau 3, maka di sini adalah Anda harus masukkan absolut lagi. Terus kalau sampai 3, maka Anda harus masukkan absolut 3. Kalau hanya sampai ke 2 ini untuk tabel Anda, maka hanya absolut 2. Kalau ini, maka absolut 1. Kita gunakan absolut 1 karena sebagai contoh. Oke. Terus kita coba print preview-nya. Ya, di sini ingat ini 1 ya, halaman 1 dari 3. Kita pindah ke halaman 2. Jadi kop tabelnya itu tetap berulang. Oke. Anggaplah di sini kita buat jadi sampai 2 ya. Sampai 2 seperti ini. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, kita ganti print tile-nya. Yang tadinya 1, maka kita ganti menjadi 2. Terus kita klik OK. So, mari kita lihat. Ya, bisa dilihat di sini di halaman berikutnya tetap berulang. Oke. Terus ini adalah untuk penampilan width-nya, ada yang 1 page, ada yang 2 page, ada juga yang automatic. Namun untuk di sini untuk rekomendasi saya biarkan default, sedangkan ini adalah skala yang akan kita gunakan. Ya.
penting juga untuk kita gunakan skala ini. Kenapa? Karena biasanya kita memiliki dokumen, anggaplah dokumennya kita itu, ini misalkan full ya, full. Anggaplah kita tambah satu. Nah, ketika kita akan melakukan pencetakan misalkan, ini bisa dilihat garis bayangan yang ini, garis bayangan yang ini yang putus-putus ini, atau kita ganti ke sini. Ya, ini garis bayangan yang ini. Garis bayangan yang ini ketika kita misalkan melakukan pencetakan, maka yang ini itu tidak akan termuat. Nah, ketika misalkan kita sudah mengakalinya menggunakan margins ini atau page setup ini, misalkan seperti ini kita sudah turunkan akan tetapi tidak masih belum termuat, maka inilah fungsinya daripada scale itu sendiri. Maka ini kita turunkan sedikit. Nah, ketika kita turunkan maka garis putus di sini hilang dan berpindah ke sini sehingga yang ini juga sudah ikut termuat untuk pencetakan. Oke? Di situ paham ya? Terus ini grid line situ yang ini, yang garis-garis bayangan ini ya. Di sini semua blank putih. Kalau kita gunakan ini maka tampil kembali. Oke, hanya itu saja. Sedangkan yang ini itu jarang kita gunakan, fungsinya pun tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pekerjaan kita. Oke, sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Sampai ketemu di video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara untuk mencetak atau ngeprint di Microsoft Excel. Oke, langsung saya jelaskan caranya. Di sini saya sudah punya sebuah file yang berisi jadwal pelajaran, di mana ini dibuat di Microsoft Excel seperti ini. Nah, bagaimana nantinya kita kalau mau mencetak data ini ke printer atau ke kertas agar hasilnya rapi. Nah, langkah awal untuk mencetak atau ngeprint di Microsoft Excel adalah blok dulu semua area yang akan kita print, yang akan kita cetak. Jadi kita blok semua area yang akan kita cetak. Blok dari atas sampai bawah. Nah, sini. Kalau sudah diblok, lalu klik page layout, kemudian print area, kemudian set print area. Nah, langkah ini adalah fungsinya untuk mengeset atau untuk menetapkan area mana yang akan kita print. Karena kalau misalnya kita tidak set print area, maka semua dokumen yang ada di Excel ini akan kita cetak gitu. Tapi kalau kita set berarti cukup beberapa bagian saja yang akan kita cetak. Kemudian langkah kedua adalah kita atur ukuran kertas size. Kemudian saya akan mencetaknya misalnya di kertas F4 ya, maka saya klik more paper size, kemudian di sini ke option, kemudian ke page setup, kemudian saya pilih custom, kemudian ukurannya saya ubah menjadi 215 kali 330. Ini ukuran F4 ya. Lalu oke, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan ukuran A4, maka tinggal klik size lalu A4. Gitu ya. Nah, setelah itu kita klik print preview di sini ya. Kalau misalnya icon print preview-nya tidak ada, maka kita klik dulu tombol customize quick access toolbar di sini, lalu checklist ini, print preview and print checklist. Maka nanti akan muncul icon baru. Kemudian klik icon print preview and print. Nah, seperti ini munculnya. Kita lihat nanti hasil cetakannya akan menjadi seperti ini. Berarti kalau misalnya kondisinya seperti ini, ternyata ada beberapa bagian yang terpotong. Nah, untuk misalnya agar tidak seperti ini, agar cetakannya rapi semua muncul, maka klik lagi tombol file, kemudian klik di sini nih, page break preview. Nah, kalau misalnya kotak dialog ini kita tidak ingin memunculkannya lagi di pekerjaan berikutnya, maka kita tinggal checklist dan show this dialog again. Checklist kemudian oke. Nah, yang harus kita atur sekarang adalah kita lihat tadi ada sebagian di area sebelah kanan yang terpotong. Nah, ini penyebabnya adalah ini. Jadi ada satu area kecil sebelah kanan yang terpisah sehingga ini dianggapnya menjadi dua halaman. Kita lihat ini page 1, ini page 2. Nah, agar ini menjadi satu halaman full, maka cukup kita geser ini. Garis biru yang putus-putus ini kita geser atau kita drag ke sebelah kanan agar mepet ke batas sebelah kanan. Nah, sehingga semuanya sudah rapi satu halaman gitu ya. Kita klik lagi tombol print preview and print. Nah, kita lihat seperti ini hasilnya.
seandainya kita sudah fix, sudah cocok dengan kondisi pencetakan seperti ini, maka kita tinggal klik tombol print. Jika kita mau mengatur margin atas, kiri, kanan, atau bawah, tinggal kita klik page setup, lalu kita klik margin. Nah, kemudian kita sesuaikan marginnya. Di sini saya beri margin atas 1 cm, bawah 0,8, kiri 0,9, kanan 0,7, dan header footer 0,3, 0,8. Kalau misalnya header footer mau dihilangkan, cukup seperti ini. Atau misalnya margin kiri dan kanan mau disamakan 0,7, boleh seperti ini. Kemudian untuk membuat perataan cetakannya rata horizontal, maka kita checklist di sini. Kalau tidak di checklist, dia mepet ke sebelah kiri ya, tapi kalau di checklist dia posisinya di tengah-tengah, gitu ya. Jadi ini margin atas, margin bawah, margin kiri, margin kanan. Kalau sudah, tinggal klik tombol OK, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia posisinya pas di tengah-tengah seperti ini. Tinggal klik tombol print, udah selesai, gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.